Nama saya Azhar Roni, NIM 11980112 kelas 3B keterangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit sistem pencernaan pada ayam. Paru merupakan mulut pagi unggas, rahang bawah dan rahang atas, dan paru berfungsi makan dan minum pada unggas. Paru juga menghasilkan air liur atau saliva. Esofagus sering juga disebut kerongkongan. Kerongkongan merupakan tahan berotot yang melalui makanan untuk proses pencernaan selanjutnya. Esofagus membentang leher dan esofagus terjadi karena konstrastatik untuk mendorong makanan masuk untuk pencernaan selanjutnya. Ketiga, tembolok. Tembolok merupakan satu lebaran kerongkongan yang terdapat dalam ventriculus atau lambung kelenjar. Setelah makanan masuk di tembolok, makanan disimpan sementara. Makanan di tembolok akan dipunahkan bakteri oleh getah yang menghasilkan tembolok dan juga dihasilkan oleh asam. Yang keempat, ventriculus atau lambung kelenjar. Pencernaan selanjutnya terjadi di ventriculus atau lambung kelenjar atau letak dari kerongkongan dan ampela. Di sini terjadi pencernaan secara enzimatis yang merubah makanan sehingga tidak mudah dicerna. Pencernaan pada ventriculus terjadi dalam jangka waktu yang sangat singkat. Yang kelima, ampela atau gizzard. Setelah dicerna di ventriculus, makanan yang masuk di ampela atau gizzard atau juga disebut perut otot. Ampela berada di ventriculus bagian atas usus kecil. Ampela memiliki otot yang kuat dan permukaan yang tebal. Di sini terjadi pencernaan secara mekanik. Makanan akan digiling dengan bantuan batu-batu kecil yang sebelumnya dimakan oleh unggas sehingga makanan berukuran mulus halus lagi. Yang keenam, usus kecil. Setelah dicerna di ampela, makanan masuk ke dalam usus kecil atau duodenum, jejunum, dan ileum. Glukosa usus halus berfungsi untuk menggerakkan makanan dan memperluas permukaan untuk menyerap sari-sari makanan oleh fili-fili pada dinding usus. Pada usus kecil terjadi pencernaan secara enzimatis karena usus dihuni oleh beberapa jenis bakteri penghasil enzim. Enzim dalam usus kecil akan merubah protein menjadi asam amino, sedangkan lemak merubah menjadi asam lemak. Keseimbangan jumlah bakteri dalam usus akan berpengaruh terhadap efisiensi bahkan untuk kebutuhan pokok dan produksinya. Usus buntu. Unggas memiliki penyaluran usus buntu atau disebut cecium. Pencernaan juga terjadi sedikit pada karbohidrat, protein, dan absorpsi air. Usus besar. Pencernaan asalnya terjadi pada usus besar. Kurang usus besar memiliki diameter 2 kali usus halus. Usus besar berfungsi merombak sisa-sisa makanan yang tidak bisa jadi feses. Terjadi absorpsi kembali air yang banyak pada usus besar yang berjumlah untuk menambah dan mengatur keseimbangan kandungan air pada tubuh unggas. Kloaka. Proses pencernaan terakhir terjadi pada kloaka. Kloaka merupakan tempat pengeluaran sisa-sisa atau ampas dari pencernaan atau feses dan urin. Untuk makanan selesai dicerna, sisa-sisa makanan feses akan dikeluarkan melalui kloaka. Urin akan dikeluarkan bersama feses. Hati memiliki fungsi yang kompleks antara lain metabolisme, karbohidrat, lemak dan protein, dan juga zat besi. Hati juga berperan dalam seleksi empedu, detoksifikasi, bentuk sel darah merah, metabolisme, dan penyerapan vitamin. Sampai di sini penjelasan saya. Bila kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.